Event lelang barang sita negara atau BPA Fair 2026 menyita perhatian publik. Salah satu barang yang dipamerkan adalah koleksi perhiasan eksklusif milik artis Sandra Dewi yang berkaitan dengan aset rampasan terpidana Harvey Muiz. Deretan tas mewah dan perhiasan Sandra Dewi dipajang di etalase. Banyak sekali, mirip gerai perhiasan serta butik tas mewah. Perhiasan yang dulu dipakai ataupun jadi koleksi Sandra Dewi ternyata yang paling ramai dikunjungi. Fakta ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Barang rampasan, barang dari hasil pidana, tapi diburu. Apakah karena sebelumnya Sandra Dewi ngotot menolak barang-barang disita? Sandra Dewi sempat ngotot tak mau disita, mengklaim hasil endorsement, hasil jeripayahnya sebagai seorang artis. Sandra sampai melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi gugatan hanya berumur sepekan. Sandra Dewi justru mencabut sendiri gugatannya. Saya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded. Lelang barang rampasan kejahatan. Rampasan terkait korupsi milik Sandra Dewi ternyata laris manis. Selebritas, istri pengusaha, dan istri pejabat bersemangat mendapatkannya. I'm not sure karena waktu itu pernah lihat banyak di website gitu banyak barang sitaan yang dijual di lelang gitu. Aku pikir ini yang punya mereka itu juga. Ini adalah kesukaan para ibu-ibu, ya kan? Ini karena memang ini sitaan dari seseorang yang memang koruptor ya. Siapa ibu? Terpidananya namanya Harvey Muiz. Nah, ya itu ya, dari itu ya. Kesumat yang terlanjur memuncak, Rinwartia Trigina alias Erin menolak ajakan damai sang mantan asisten rumah tangganya, Hera. Kubu Erin malah makin garang menyerang Hera. Bukti-bukti rekaman CCTV di rumah jadi senjata pamungkas Erin. Publik akan terkejut jika tahu kelakuan Hera. Bukan hanya kerap mengenakan pakaian anaknya yang perempuan, Hera juga dituding tak memiliki etika dan sopan santun ketika berada di rumah. Memang benar si Hera ini suka di dapur dan di kamarnya dia di atas. Nih coba bayangkan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerokok dengan maksudnya kita yang sebagai tuan rumah. Oh apalagi ini ada anak-anak. Berarti ini termasuk barang bukti juga Mbak Erin? Iya, ini barang bukti salah satunya.
Beberapa barang bukti yang diperlihatkan Erin kepada halayak dan nantinya bakal diserahkan ke pihak berwajib membuat Erin Hakul yakin jika semua tudingan yang dibuat Hera dari mulai penganiayaan, tak membayar gaji, hingga menyita gawai pintarnya itu salah alamat. Apalagi kondisi fisik Hera saat ini dianggap kubu Erin baik-baik saja. Dan yang tak bisa dimaafkan adalah semua tudingan pemilik nama lengkap Herawati itu telah mencoreng nama baiknya. Maka dari itu, demi memulihkan nama baiknya, mantan istri Andre Taulani itu ogah untuk berdamai dan terus melanjutkan proses hukum. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu loh. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya, dan untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga gitu loh, mental gitu loh. Meski Hera sempat di atas angin karena telah mengadukan nasibnya di Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu hingga dukungan dari Rieke Diah Pitaloka, tapi sayangnya polemik ini justru semakin pelik. Erin juga membuka tabir jika sejatinya Hera hidup nyaman dan tak ada kekangan ketika berada di kediamannya saat bekerja. Udah sedikit lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR. Sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja di rumah karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak benar. Nah dari sini aja dia udah bilang, yang mau kerja mangga gantiin aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Ini nih si Hera ya, nih ya dari akunnya dia ngomong nih, kalau dia kalau saya orangnya jahat atau apa, pasti kan dia udah ngomong-ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia, saya bisa tunjukin katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, nggak ada potongan gaji tuh. Berarti dari sini aja sudah membuktikan kalau saya memang nggak ada yang seperti yang dituduhkan di sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah dan pencemaran nama baik. Ya. Jika Erin juga melibatkan anak-anaknya untuk mendukungnya melawan mantan ART, benarkah Herawati merapatkan barisan ke Andre Taulani dan meminta dukungan kesaksian mantan bosnya yang selama ini menggajinya meski bekerja untuk Erin? Bukti apa lagi yang akan diungkap ART Herawati melawan majikannya? Saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar berita ini. Saya nggak bisa komentar apa-apa. Kalau ART memang saya yang bayar, tapi kan saya transfer ke beliau. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.